Oke, adik-adik, sekarang kita akan mencoba membahas soal-soal bab 14. Kita mulai dari soal nomor 1. Konstitusi yang melandasi diberlakukannya sistem demokrasi liberal 50 tahun. Saya ulangi, tahun 1950 sampai 1959 adalah A. UUDS 50, B. Undang-Undang Darurat, C. Konstitusi Res, D. UUD 1945, EUD 1945 hasil amandemen. Nah, kita bicara sistem demokrasi liberal ini ya. Demokrasi liberal dimulai ketika kita kembali ke negara kesatuan, yaitu tanggal 17 Agustus 1950, diakhiri ketika Presiden mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 59, kurang lebih 9 tahun ini ya. Di mana di sini ada 7 kali pergantian kabinet. Nah, sistem yang digunakan adalah liberal atau parlementer. Nah, konstitusi yang melandasi atau dipakai adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini, di mana konstitusi ini nanti diberhentikan seladanya dekret dalam salah satu klausulnya kembali ke UUD 45 tahun 59 dan menandai berakhirnya demokrasi liberal. Jadi nomor 1 jawabnya itu ya adik-adik ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Kabinet Natsir berkuasa dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Muhammad Nasir berasal dari partai A, PNI, PNU, C, Masumi, D, koalisi EPKI. Kita ingat keempat partai A, B, C, E ini adalah partai pemenang pemilu ini ya. Nah, Muhammad Natsir sesuai dengan nama yang muslimin banget ini, dari sekilas namanya sudah kita ketahui, beliau adalah dari partai Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang nanti dibubarkan tahun 59 oleh Soekarno itu ya. Nah, selain Nasir, Sukiman pun juga berasal dari Masumi. Jadi nomor 2 jawabnya C, dari partai Masumi. Kita lanjut nomor berikutnya. Salah satu sebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah A, peristiwa Tanjung Morawa, B, terjadinya peristiwa 17 Oktober 52, C, kesenjangan alokasi keuangan pusat dan daerah, D, ditandatangani bantuan dari Amerika Serikat Mutual Security Act atau MSA, dan E, gagal meredakan pemberontakan PRRI Permesta. Nah, yang terkenal dari kabinet Sukiman justru malah pada masa kejatuhannya ini ya. Pada masa Sukiman ini, beliau menandatangani perjanjian bantuan keuangan dari Amerika Mutual Security Act atau MSA ini. Sukiman dianggap terlalu condong blok barat. Nah, akhirnya dia dimosi oleh anggota dewan atau DPR atau parlemen karena terlalu condong blok barat dan semakin jauh dari politik luar negeri bebas aktif. Bantuan MSA ini yang menyebabkan jatuhnya kabinet Sukiman. Jadi D. Nomor selanjutnya, nomor 4. Sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal adalah A, sistem Alibaba, B, pembentukan deklarasi ekonomi Dekon, C, Gunting Safruddin, D, pinjaman nasional, E, sistem gerakan benteng.
Jadi pada masa awal kemerdekaan kita memang cukup sulit dalam hal perekonomian. Sehingga hal pertama adalah kita mengubah struktur ekonomi ini. Dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Apalagi sistem autarki yang diwariskan Jepang itu luar biasa kacau ya. Nah, banyak tokoh yang membuat kebijakan agar sistem ini berlangsung. Salah satunya dengan satu program untuk memunculkan kelas menengah dari kaum pribumi, yaitu dengan memberi pinjaman lunak. Namun program ini pun juga gagal karena pengusaha lokal atau pribumi terlalu konsumtif dan instan. Program pertama yang dikemukakan adalah program yang dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini, nah, program itu disebut program ekonomi Gerakan Benteng. Nah, program ini ingin mencoba struktur ekonomi kolonial ke nasional. Yaitu tadi karena mental pengusaha pribumi yang tidak baik, kurang bisa diandalkan, program ini gagal. Nih, jadi nomor 4 adalah E. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Tokoh yang mencanangkan ekonomi Alibaba adalah A. Mr. Safruddin Prawiranegara, B. Mr. S.K. Cokro Hadisuryo, C. Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, D. Dr. Nes Muhammad Atta, E. Ali Sastro Amijoyo. Nah, secara sederhana, sistem Alibaba ini juga sistem yang mirip dengan sistem Gerakan Benteng. Hanya namanya mungkin yang berbeda. Ali ini adalah figur pengusaha pri, sedangkan Baba non pri. Nah, tujuannya jelas, ingin menciptakan pengusaha pribumi atau kelas menengah pribumi, mengubah struktur ekonomi kolonial ke nasional, dan memberi kredit lunak kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Namun sekali lagi ini juga gagal karena pengusaha pribumi terlalu instan dan konsumtif. Nah, program itu oleh siapa? Oleh Mr. S.K. Cokro Hadisuryo. Namun program ini seperti program Gerakan Benteng, program ini juga mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi terlalu instan dan konsumtif, bahkan menjual lisensinya kepada pengusaha non pribumi. Gitu adik-adik ya. Kita mulai soal nomor 6. Untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera, pemerintah membentuk operasi militer yang disebut A. Gerakan Banteng Nasional, B. Banteng Riders, C. 17 Agustus, D. Baratayuda, E. Garuda Bio. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, ini memberontak di Sumatera, terutama di Sumatera Barat, pusatnya di Padang. Operasi militer yang dibentuk adalah Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Kalau Gerakan Banteng Nasional ini untuk DI Jawa Tengah, namun program ini kurang efektif. Kemudian digantikan Banteng Riders yang baru dapat misalkan DI Jawa Tengah. Baratayuda untuk DI Jawa Barat, sama dengan Garuda Bio ini juga. Lanjut nomor berikutnya, nomor 7. Salah satu gangguan keamanan yang disebabkan oleh faktor kepentingan atau ketentaraan adalah A. PRRI, B. Permesta, C. DITI Aceh, D. Andiasis G30S. Kita tahu gangguan keamanan ada yang karena faktor ideologi, ada juga karena faktor ketentaraan atau kepentingan, ada juga karena faktor sistem pemerintahan. Nah, yang ideologi kita tahu ada DITII yang ada di 5 tempat itu, ada PKI Madiun,
Kemudian ada juga G30S PKI. Kalau yang ketentaraan ini ada juga APRA, ada Andiasis, ada RMS. Nah, kalau yang sistem pemerintahan ada PRRI Permesta. Nah, maka yang merupakan pemberontakan karena ketentaraan adalah contohnya Andiasis yang terjadi di Makassar atau Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. Ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi ini berlangsung pada masa kabinet A. Kabinet Nasir, B. Kabinet Juanda, C. Kabinet Wilopo, D. Kabinet Ali, E. Kabinet Ali II, D. Kabinet Ali pertama ya. Nah, 18 sampai 24 April 1955 ini kabinet yang berkuasa adalah Kabinet Ali yang pertama. Kabinet ini sebelum digantikan oleh Kabinet Juanda. Jadi Kabinet Juanda Baharudin Harahap. Jadi Konferensi Asia Afrika ini berlangsung pada masa Kabinet Ali yang pertama. Gitu ya dek ya. Dari tahun 1955 sebelum pemilu, jadi Ali pertama, nanti baru Ali pertama digantikan oleh Baharudin Harahap, baru masuk Kabinet Ali yang kedua. Jadi ya, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Salah satu aktor intelektual di balik pemberontakan APRA adalah Sultan Hamid II. Dia ikut pemberontakan APRA karena terjebak dan berambisi untuk A. Menjadi Perdana Menteri Negara Pasundan, B. Presiden RIS, C. Menteri Pertahanan, D. Panglima APRIS, E. Jaksa Agung RIS. Angkatan Perang Ratu Adil, ini kayak jargonnya Joyoboyo ini ya, Ratu Adil. Nah, Sultan Hamid II ini dari Banjarmasin, dulu ketua BFO ini ya. Nah, pada masa itu beliau itu adalah menteri negara tanpa portofolio, jadi tanpa departemen. Padahal dia sangat berambisi untuk memimpin sebuah departemen. Yang dia incar adalah Menteri Pertahanan. Karena kecewa, dia mengadakan pemberontakan, aktor intelektual di balik APRA, dan dia berniat membunuh Sultan Habib-9 dan TB Simatupang. Nah, kemudian aktor militernya adalah Westerling ini ya. Jadi Sultan Hamid II ini sangat berambisi untuk menjadi Menteri Pertahanan di era RIS ini. Jadi nomor 9 jawabnya adalah C. Menteri Pertahanan. Lanjut nomor berikutnya. Lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Lambang tersebut merupakan hasil rancangan dari A. Insinyur Soekarno, B. DRS Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Sultan Hamid II, E. Sultan Habib-9. Mungkin adik-adik malah ada yang tidak ngeh siapa yang merancang burung Garuda Pancasila itu. Nah, yang yang merancang burung Garuda Pancasila, gambarnya seperti sekarang kita pakai, adalah justru orang yang kemudian memberontak, yaitu siapa? Sultan Hamid II ini. Sultan Hamid II yang ikut memberontakkan APRA ini ya. Nah, beliaulah yang merancang lambang burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara RIS waktu itu, dan sekarang digunakan sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nomor 10 adalah di Sultan Hamid II. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Sebelum diumumkannya deklarasi Juanda,
13 Desember 1957, wilayah laut Indonesia didasarkan pada ordonansi Belanda tahun 39, di mana laut teritorial Belanda diukur dari tiap-tiap pulau saat air surut sejauh. Nah, menurut ordonansi 39, laut Indonesia diukur dari tiap-tiap pulau saat air surut sejauh 3 mil. Jadi di dalamnya dimungkinkan adanya laut bebas yang dilayari oleh kapal-kapal atau milik internasional. Jadi nomor 11 jawabnya di ini adik ya. Paham ya ini ya. Kemudian menjadi deklarasi Juanda, di mana diukur dari laut yang paling luar, sehingga Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Oke, nomor 12. Tokoh Mesir yang menasionalisasi terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956 adalah A. Jamal Abdel Nasser, B. Husni Mubarak, C. Boutros Ghali, D. Muhammad Najib, E. Raja Farouk. Nah, terusan Suez atau Suez Canal ini adalah yang menghubungkan antara benua Asia dengan Eropa melalui Afrika, sehingga Laut Tengah itu digali oleh dua negara besar yaitu Perancis dan Inggris. Dan ketika dibuka sifatnya internasional. Namun karena untuk pembangunan, tokoh Mesir menasionalisasi terusan ini, sehingga semua kapal harus izin pada Mesir. Nah, tokoh yang dimaksud adalah Jamal Abdel Nasser, yang nanti nasionalisasi ini akan menimbulkan gejolak di wilayah tersebut. Kita lanjut. Selain Inggris, negara yang paling dirugikan dengan adanya nasionalisasi terusan Suez adalah A. Amerika Serikat, B. Perancis, C. Israel, D. Arab Saudi, E. Turki. Kembali seperti soal nomor 12 tentang terusan Suez atau Suez Canal, bahwa dua negara Inggris dan Perancis ini yang sangat berkepentingan dengan terusan Suez karena untuk mobilisasi armada-armadanya atau kapal-kapal dagangnya. Nah, dengan nasionalisasi tersebut, maka selain Inggris yang dirugikan, jelas pasti penyandang dana terbesar pembangunan tersebut yaitu negara Perancis, yang nanti ada pertikaian disulut dengan pihak ketika Israel yang akan memanas-manasi nanti, yang menjadikan sengketa di Timur Tengah ini ya. Jadi 13 selain Inggris adalah Perancis, negara yang berkepentingan di terusan Suez. Lanjut nomor 14. Untuk menyelesaikan kasus DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia Aceh, maka dilaksanakan A. Operasi Merdeka, B. Operasi 17 Agustus, C. Musyawarah Kerukunan, D. Operasi Bakar Betis, E. Gerakan Banteng Nasional. Untuk penyelesaian DITI Aceh, maka pemerintah menggunakan kebijakan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Jadi bukan dengan operasi militer. Operasi Merdeka ini untuk Permesta di Manado, 17 Agustus PRRI di Sumatera Barat. Bakar Betis ini ada operasi di Jawa Barat, DITI, dan Gerakan Banteng Nasional ini juga di Jawa Tengah. Jadi untuk DITI Aceh kita menggunakan musyawarah. Nah, jadi jawabnya adalah C. Nomor berikutnya adalah nomor 15. Salah satu hal yang menyebabkan gagalnya sistem ekonomi gerakan benteng adalah A. Terbatasnya dana negara, B. Izin yang berbelit-belit, C. Mental pengusaha pribumi yang konsumtif dan instan, D. Penyaluran yang terlambat, E. Tidak berminatnya pengusaha pribumi. Yang sudah saya terangkan di depan, baik sistem ekonomi gerakan benteng maupun sistem ekonomi Alibaba, keduanya menemui kendala. Faktor dominan atau faktor utama yang menyebabkan kegagalan adalah
C. Mental pengusaha pribumi yang konsumtif dan instan. Mereka tidak mau berusaha berpayah-payah, namun dengan bantuan itu mereka bisa sukses. Ternyata ini justru bumerang menghambat program tersebut, sehingga program tersebut gagal. Jadi nomor 15 jawabnya adalah C. Nomor 16. Untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera, pemerintah melaksanakan operasi militer di bawah pimpinan A. Letkol AEAK Wilarang, B. Letkol Soeharto, C. Kolonel A. Nasution, B. Kolonel Ahmad Yani, E. Kolonel Gatot Subroto. Jadi untuk PRRI Permesa ini, untuk PRRI di Sumatera Barat, pemerintah melaksanakan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Nah, ini jadi jawabnya adalah D. Nomor berikutnya, selama pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia tahun 50-59 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak A 7 kali, B 6 kali, C 8 kali, D 9 kali, E 5 kali. Sudah sering saya terangkan bahwa selama demokrasi liberal 1950 sampai 1959 di Indonesia telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Dimulai dari kabinet Natsir dari Masyumi sampai kabinet Juanda yang bersifat ekstra parlementer, yaitu kabinet yang tidak dipimpin oleh pimpinan dari partai-partai besar yang berkuasa saat itu. Jadi 17 jawabnya adalah A, 7 kali. Oke, nomor berikutnya nomor 18. Yang merupakan ekstra parlementer pada masa demokrasi liberal adalah ekstra parlementer adalah suatu kabinet di mana partai-partai besar gagal membentuk formatur, sehingga presiden menunjuk seorang tokoh untuk memimpin sebuah kabinet. Nah, akhirnya tokoh itu ditunjuk oleh Soekarno. Tokoh yang dimaksud tahun 57 adalah Haji Juanda ini. Maka menteri yang berkuasa adalah Perdana Menteri Juanda dan kabinetnya disebut Kabinet Juanda, Kabinet Ekstra Parlementer. Nomor 18 yang merupakan Kabinet Ekstra Parlementer, jawabnya E, Kabinet Juanda. Nomor 19, pada tanggal 13 Desember 57, pemerintah menetapkan deklarasi Juanda mengenai batas laut teritorial Indonesia. Salah satu dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan adalah A. Wilayah Indonesia disatukan dengan laut, B. Paling timur Indonesia adalah Pulau W, C. Keutuhan teritorial dan pelindungan kekayaan negara Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat, D. Batas paling selatan adalah Pulau Miangas, E. Penggunaan bahasa Indonesia atau Melayu sebagai lingua franca dari Sabang sampai Merauke. Inti daripada 13 Desember 57 deklarasi Juanda adalah bahwa laut-laut Indonesia diukur dari pulau-pulau terluar, sehingga wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, bukan pulau yang terpisah-pisah. Jadi negara kepulauan dengan satu kesatuan. Nah, yang paling tepat jawabnya adalah C, keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan negara di Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. Nah, konsep ini disebut konsep negara kepulauan atau Archipelagus Principle yang kemudian dikenal dengan istilah wawasan Nusantara. Ini ya adik-adik ya. Nomor 20. Untuk mengatasi kekalutan konstitusional pada tahun 57, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya kabinet kaki 4, yaitu pemerintah yang terdiri atas wakil-wakil partai besar. Yang dimaksud adalah A. NU, B. PSI, C. Partindo, D. PNI, E. PSII.
Kabinet berkaki 4 itu kabinet yang terdiri dari unsur PNI, Masumi, NU, dan PKI. Nah, kabinet kaki 4 yang dibentuk presiden itu nanti jadi kabinet ekstra parlementer, kabinet Juanda. Nah, akhirnya dibentuklah kabinet itu yang unsur-unsurnya dari 4 partai besar. Nah, siapa saja? Ada 2 jawaban yang benar, D ataupun ANO ataupun PNI. Jadi kalau ada 2 jawaban yang kayak gini, lebih baik ambil yang pertama saja, yang ANO. Jadi kabinet berkaki 4 ada PNI, Masumi, NU, PKI. Jadi yang dimaksud adalah ANO, bisa juga di PNI. Kalau PSI dan ini tidak termasuk, Partai Dupun ini jauh sebelum ini, bentukan tahun 1931 oleh Mr. Sartono ini ya. Nah, jadi nomor 20 kabinet berkaki 4 adalah NU atau PNI. Kita pilih yang pertama saja, NU saja, enggak apa-apa. 20A. Gitu ya, Dik ya.